Selamat pagi anak-anak Miss semua. Apa kabarnya? Semoga anak-anak Miss semua, ayah bunda dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih ayah bunda yang selalu sabar menemani putra-putrinya dalam pembelajaran online ini. Anak-anak Miss semua, tolong kalian siapkan buku tematik 3C kalian, lalu kalian buka halaman 63 subtema 3 tentang perubahan wujud benda. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tetap semangat anak-anak Miss semua. Kalian simak video pembahasan subtema 3 dari Miss Lina. Tetap semangat anak-anak Miss semua. Anak-anak Miss semua, silakan kalian buka buku tematik 3C kalian. Kalian buka halaman 64. Sudah siap? Ya, kita mulai dengan pembelajaran 1. Ayo berdiskusi. Sudah kalian buka? Ya, sama-sama kita baca bacaan yang ada di halaman 64. Benda dapat berubah wujud karena pendinginan dan pemanasan. Es batu yang didiamkan di udara terbuka akan berubah menjadi air. Perubahan wujud benda dari padat menjadi air disebut dengan mencair. Jadi kalau kalian ingin membuktikan, di rumah kalian punya kulkas. Di freezernya itu ada es batu atau es krim juga boleh. Kalian letakkan atau kalian diamkan di udara terbuka. Keluarkan dari kulkas, kalian diamkan di udara terbuka, maka es tersebut akan berubah menjadi air. Hal tersebut disebut dengan mencair. Selanjutnya halaman 65, ayo berhitung. Di situ ada contoh. Di dalam freezer ada 3 bungkus es krim rasa coklat dan 2 bungkus es krim rasa stroberi. Sebungkus es krim coklat beratnya 250 gram, sedangkan sebungkus es krim stroberi beratnya 180 gram. Berapa berat es krim seluruhnya? Jadi es krim coklat ini satunya beratnya 250. Sebentar nak. Satu es krim coklat beratnya 250 gram. Ini juga 250 gram. Ini juga 250 gram. Sedangkan sebungkus es krim stroberi beratnya 180 gram. Ini 180 gram. Soal di atas dapat diselesaikan dengan cara, jadi 3 es krim, itu 23 dikali 250. Kemudian ditambah 2 es krim stroberi dikali 180. 3 kali 250 sama dengan 750 gram. 180 dikali 2 sama dengan 360 gram. Lalu kalian jumlahkan, hasilnya 1110 gram. Jadi berat es krim ibu seluruhnya adalah 1110 gram. Paham anak-anak? Selanjutnya kalian silakan buka halaman 66. Di situ materi adalah membaca. Ayo membaca tentang SBDP, tentang motif dekoratif. Nah, silakan kalian. Motif dekoratif dapat dibuat dengan beberapa unsur karya seni, yaitu yang pertama adalah garis. Garis merupakan kumpulan titik-titik. Garis dapat dibuat bermacam-macam. Ada garis lurus, melengkung, panjang, pendek, horizontal, vertikal, diagonal, berombak, putus-putus, patah-patah atau spiral. Kalian perhatikan bentuk garis di buku kalian. Nah, di sini ada bentuk garis mendatar, tegak,
garis miring, garis lengkung, garis bersilang, garis bersejajar, garis zigzag, garis spiral, dan garis gelombang. Kemudian di sini ada garis lurus, garis putus-putus, dan garis patah-patah. Itu adalah jenis-jenis garis-garis. Selanjutnya di nomor 2 ada bentuk. Bentuk meliputi ada persegi, ada lingkaran, ada segitiga, kubus, balok, dan lain-lain. Ini adalah bentuk daripada motif dekoratif. Ada juga bentuknya, ada juga menyerupai bentuk-bentuk di alam. Misalnya menyerupai bentuk manusia, tumbuhan, dan hewan. Yang ketiga adalah warna. Kamu sudah mengenal berbagai jenis warna. Ada warna hijau, merah, kuning. Warna-warna tersebut dapat menghasilkan warna baru jika dicampur. Ya, kalian perhatikan kalau nanti kalian memakai cat air, kalian bisa mencampur warna kuning, warna merah menjadi oranye. Terus warna kuning dan biru menjadi hijau. Merah ditambah biru menjadi ungu. Inilah kalau kalian misalnya hanya memiliki beberapa warna, tinggal kalian campur akan menghasilkan warna yang baru. Nah, anak-anak Mi semua, di sini kalian ada tugas, yaitu teruskan garis-garis berikut menjadi karya dekoratif. Miss minta di sini ada bermacam-macam, di buku yang tadi kalian ada bermacam-macam garis. Miss kasih contoh sedikit. Miss memberi contoh, ini namanya zigzag, terus Miss bikin lagi garis gelombang, kemudian Miss bikin garis sejajar, terus Miss bikin garis miring, garis lengkung, garis bersilang, garis tegak, garis mendatar kalian bikin satu saja. Terus yang ini adalah garis spiral. Kalian teruskan, kalian penuhkan sampai bawah. Kalian mulai lagi dari atas lagi, zigzag, gelombang. Lalu untuk tugas yang ini tidak kalian kirim ke e-learning. Kalian foto, beri namanya nama panjang. Jangan sampai nama pendek. Kadang-kadang Miss Lina atau Miss Siti atau Miss yang lain suka bingung memasukkan nilai kalian apabila kalian memberinya nama panggilan. Jadi kalian tulis nama lengkapnya, kalian foto, lalu kalian kirim japri untuk kelas jeda ke Miss Lina dan kelas Mina ke Miss Siti. Paham anak-anak Miss semua? Nah, untuk tugas ayo berlatih halaman 68. Nanti tugas ini baru kalian kirim ke e-learning. Kalian perhatikan nomor 1. Perhatikan benda-benda berikut. Di sini ada benda es batu, ini kopi, dan ini adalah coklat. Manakah gambar atau kegiatan yang merupakan proses mencair? Yang mana? Ya, es batu dan coklat. Apa alasannya? Karena bentuknya berubah dari padat menjadi cair. Paham ya anakku sekalian? Ya, lanjut yang nomor 2. Berat sekarung beras 25 kilo. Sebanyak 1 kilo beras cukup untuk kebutuhan 2 hari. Berapa kilogram beras yang tersisa setelah 2 minggu? Nah, kalian cara mengerjakannya adalah di sini kalian 1 kilo kalian taruh di atas, terus digunakannya untuk 2 hari. Lalu kalian kali 14. Dari mana 14-nya? 14 ini dari 2 minggu ini. Karena 1 minggu adalah 7 hari. Karena ini ada 2 minggu menjadi 14 hari. Kalian coret 2-nya. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 14 dibagi 2 sama dengan 7. 7 dikali 1 sama dengan 7. Kemudian 25 diambil 7. Jadi sisa beras setelah 2 minggu adalah
kilo. Paham? Lanjut nomor 3. Untuk nomor 3, sebungkus makanan ringan beratnya 175 gram. Sedangkan sebotol air mineral beratnya 300 gram. Berapa berat 2 botol air mineral dan berapa berat 3 bungkus makanan ringan? Misalnya caranya 2 botol dikali 300 gram. Karena adalah ini berat air mineralnya. 3 dari sini dikali 175 karena sebungkusnya berarti adalah 175 gram. Lalu kalian kali 2 kali 300 600, 3 dikali 175 525. Lalu kalian jumlahkan menjadi 1125. Paham anak-anak ini semua? Selanjutnya nomor 4. Perhatikan nomor 4. Ibu membeli 6 kilo telur. Sebanyak 1 kilo digunakan untuk memasak dan 2 kilo untuk membuat kue. Berapa kilo sisa telur yang dimiliki ibu? Kalian tulis 6 kilo, lalu diambil 1 untuk memasak 1 kilo dan 2 kilonya untuk membuat kue. Jadi 6 dikurang 1 5, 5 dikurang 2 sama dengan 3 kilo. Paham? Untuk nomor 5 kita lewatkan. Kita lanjut ke pembelajaran 2. Nah, anak-anak semua, untuk pembelajaran 2 kalian lihat di Ayo Mengamati. Kalian nanti tugaskan untuk membuat perubahan dari benda cair ke benda padat. Proses wujud benda dapat dimanfaatkan untuk membuat makanan. Misalnya agar-agar. Perhatikan proses pembuatan agar-agar berikut. Nah, Miss minta kalian beli agar-agar bubuk, lalu kalian buat dan selesai kalian masak, lalu kalian masukkan ke freezer. Kalian tunjukkan ke Miss kalau kalian sudah berhasil membuatnya. Jadi, yang kalian kirim adalah foto kegiatan kalian membuat agar-agar sampai agar-agar menjadi padat. Silakan, maaf Bunda, tolong dibantu agar anak-anak paham perubahan dari benda cair menjadi padat. Selanjutnya halaman 71 yaitu Ayo Mengamati. Miss langsung. Pembagian tugas tidak hanya dilakukan di rumah. Di sekolah juga ada pembagian tugas. Setiap warga sekolah melakukan tugas sesuai perannya. Misalnya, tugas siswa di sekolah adalah belajar. Sedangkan tugas guru di sekolah adalah mengajar dan mendidik. Kalian perhatikan contoh di bawah. Contoh lain peran yang ada di sekolah. Kepala sekolah, apa tugasnya? Memimpin rapat guru. Salah satu tujuan rapat tersebut adalah untuk membicarakan kelancaran kegiatan pembelajaran. Itu salah satu contoh apabila kalian mendapat peran menjadi seseorang yang tugasnya di sekolah. Bisa guru, bisa juga kepala sekolah. Selanjutnya halaman 72 kalian perhatikan. Di sini juga ada petugas tata usaha. Jadi tugas dari tata usaha atau TU yaitu mengurus segala administrasi siswa. Seperti di sekolah kalian ada, jika kalian ingin melakukan pembayaran, di sekolah Cordova juga ada namanya TU atau petugas tata usaha. Selanjutnya adalah petugas perpustakaan yang tugasnya adalah melayani peminjaman dan pengembalian buku. Jadi apabila kalian mau meminjam buku di perpustakaan, kalian harus melalui petugas perpustakaan agar perpustakaan tersebut dapat tertata dengan baik. Selanjutnya adalah petugas kebersihan. Petugas kebersihan mempunyai tugas membersihkan sekolah, misalnya halaman sekolah,
kamar mandi, WC, kantor guru, dan ruang-ruangan lain yang ada di sekolah. Namun, walaupun di sekolah kita mempunyai petugas kebersihan, kita warga sekolah wajib menjaga dan membantu kebersihan sekolah. Ya, selanjutnya anakku sekalian. Selanjutnya halaman 74. Ayo berlatih. Nomor 1, apa yang menyebabkan air dapat membeku? Apa? Karena adanya penurunan suhu oleh lemari pendingin sampai di bawah suhu 0 derajat. Ulangi, karena adanya penurunan suhu oleh lemari pendingin sampai di bawah suhu 0 derajat. Selanjutnya nomor 2, berilah tanda centang pada peristiwa yang melibatkan proses membeku. Yang A, air yang dimasukkan ke dalam freezer lama-kelamaan akan mengeras. Proses membeku tidak? Ya, proses membeku. Larutan agar-agar dimasukkan ke dalam cetakan dan didinginkan hingga mengeras. Terjadi proses membeku. Air yang dipanaskan terus-menerus kelamaan akan habis. Ini proses membeku bukan? Tidak, ini namanya proses penguapan. Es batu didiamkan di ruang terbuka, lama-kelamaan akan meleleh. Proses membeku tidak? Tidak, karena ada namanya proses pencairan atau mencair. Coklat cair dituangkan ke atas es serut. Coklat tersebut kemudian mengeras. Namanya proses membeku. Paham anak-anak sekalian? Selanjutnya halaman 75 pembelajaran 3. Ayo membaca. Kita baca sama-sama. Baju yang kotor harus dicuci. Setelah dicuci, pakaian yang basah harus dijemur. Setelah dijemur, baju yang tadinya basah pun menjadi kering. Air yang terdapat dalam baju tersebut akhirnya hilang. Apa yang terjadi dengan air tersebut? Air di dalam baju yang basah lama-kelamaan akan menguap karena pemanasan. Menguap merupakan perubahan wujud benda dari cair menjadi gas atau uap air. Apa yang menyebabkan air menguap? Karena terkena panas yang menyebabkan titik-titik air berkondensasi menjadi uap. Ya anak sekalian, selanjutnya kita buka halaman 76. Ayo membaca. Itu tentang motif. Bentuk-bentuk di alam seringkali menjadi inspirasi untuk membuat motif dekoratif. Ada bentuk tumbuhan, binatang, awan, matahari, pohon, atau pelangi. Kalian perhatikan contoh bentuk dekoratif di buku kalian. Yang pertama adalah bentuk bunga. Kedua adalah bentuk awan. Yang ketiga adalah pemandangan. Ini adalah contoh dari motif dekoratif yang berbentuk yang diambil dari inspirasi di alam. Ya, selanjutnya ayo berhitung. Di buku kalian ada contoh, yaitu ibu membeli ayam di pasar. Ayam tersebut ditimbang terlebih dahulu. Kalian lihat jarum timbangannya itu ada di antara 1 dan 2. Jadi di tengah-tengahnya ada namanya setengah kilo. Berarti berat ayam yang dibeli ibu adalah 1 kilo 500 gram. Untuk menjumlahkan berapa timbangan ayam yang dibeli ibu, ini adalah 1 kilo 500 gram. Kalian rubah dulu 1 kilonya. Dari kilo ke gram turunnya kilogram, hektogram, dekagram, dan gram. Berapa turunnya? Turunnya 3 angka. Jadi 1 kilo dikali
1000 sama dengan 1000 gram. Lalu kalian jumlah 500 gramnya menjadi 1500 gram. Paham anak sekalian? Ya, selanjutnya kita lihat di contoh. Contoh di bawah ini itu adalah ada soal 5 kilo 300 gram. Kalian disuruh rubah menjadi gram. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah 5. 5-nya kalian kali 1000 karena dari kilo ke gram turunnya 3 angka. Lalu kalian kali menjadi 5000. 5000 kalian tambah dengan 300 menjadi 5300. Kalian letakkan di sini 5300. Selanjutnya yang B-nya di sini adalah 250 gram. Kalian yang 250 gramnya dari angka belakangnya. Lalu 3000-nya kalian taruh mana? 3000 gramnya kalau naik diapakan? Dibagi. Naiknya berapa? Naiknya 3. 1, 2, 3. Kalian coret nolnya. Kalian coret nolnya. 3 dibagi 1 sama dengan 3. Jadi kalian taruh di sini 3-nya. Lanjut yang C. Ini yang belakangnya sudah pasti gram. Kalian tulis dulu gramnya. Yang 6000-nya kalian bagi dulu ke 1000. Coret, coret. 6 dibagi 1 sama dengan 6. Paham anak sekalian? Semoga kalian paham. Selanjutnya adalah halaman 78. Ayo berlatih. Semangat anak-anak Miss semua. Ayo berlatih itu nomor 1, tentukan apakah di dalam peristiwa berikut terdapat proses penguapan. Ingat, penguapan adalah zat cair ke gas. Jadi yang A, air yang dipanaskan terus-menerus lama-kelamaan akan habis. Kalian disuruh jelaskan apakah yang A ini termasuk penguapan? Iya, termasuk penguapan. Karena zat cair berubah menjadi gas karena adanya proses penguapan. Kamper yang dibiarkan di tempat terbuka akan mengecil ukurannya. Penguapan tidak. Ingat, kalau penguapan adalah zat cair, sedangkan kamper adalah zat padat. Jadi apabila dari zat padat menuju ke gas itu disebut dengan menyublin. Berarti yang B tidak termasuk ke dalam penguapan. Selanjutnya yang C, bensin yang dibiarkan dalam wadah terbuka lama-kelamaan akan habis. Penguapan atau penyublinan. Bensin adalah termasuk benda cair dan berubah menjadi gas. Jadi termasuk dengan penguapan. Selanjutnya nomor 3. Nomor 2. Nomor 2, lengkapilah dengan ukuran berat yang tepat. Nah, kalian disuruh rubah 6 kilo ke gram. Bagaimana caranya? Berarti adalah 6 kilo dikali berarti di sini adalah 6000 gram. Nah, yang nomor 2 ini 6 kilo. Agar dia seimbang, 6 kilonya dikali 1000 menjadi 6000 gram. Berikut juga dengan 800 gram. Bagaimana agar seimbang? Agar seimbang pertama kali adalah 8.000-nya kalian bagi 2 dulu. 8.000 dibagi 2 adalah 4.000. 4.000 kalian bagi 1.000 menjadi 4
4. Jadi masing-masing adalah 4 kilo. Ya, lanjut untuk nomor 3. Nomor 3 Miss akan memberikan contoh. Nomor yang A adalah 6 kilo ditambah 340 gram. Berarti 6 kilonya ini kalian kalikan 1000 sama dengan 6000. Lanjut kalian tambah 340 menjadi 6340. Selanjutnya Miss ambil contoh lagi yang C. 3 kilo kita plus gram. 3 kilonya ini kalian rubah menjadi gram. Berarti 3 kilo dikali 1000 sama dengan 3198-nya kalian taruh di sini. Jadi 3000-nya ini adalah ini, terus 3-nya kalian taruh di sini. Menjadi 198. Silakan kalian kerjakan yang B, D, E, dan F-nya. Kalian kerjakan sisanya. Selanjutnya nomor 4. Motif apakah yang terdapat pada karya dekoratif di samping? Itu unsur-unsurnya adalah motif pemandangan. Unsur-unsurnya kalian lihat ada unsur garis apa saja. Itu saja anak-anakku sekalian. Semoga kalian paham dengan video pembahasan Miss. Apabila terlalu cepat, silakan kalian ulang kembali pembahasannya. Ya anak-anak Miss semua, alhamdulillah video pembelajaran subtema 3 telah selesai. Miss mengharapkan kalian benar-benar menyimak video pembelajaran baik dari Miss Lina maupun Miss Siti. Semoga anak-anak Miss tidak bosan atau tidak jenuh dengan pembelajaran online ini. Setelah kalian membahas dan mendengarkan video pembelajaran Miss harap kalian tetap mengirim tugas-tugas yang Miss berikan ke link yang tersedia, karena ada beberapa anak yang masih tidak mengirim ke link yang tersedia. Miss harap kalian tetap semangat anak Miss semua, tetap sehat untuk anak-anak Miss dan ayah bunda. Miss akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.